Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ada yang bertanya, apakah tes kesehatan gigi atau nilai kesehatan gigi itu penting dalam seleksi PPK TNI? Nah, saya jawab, semua tahapan tes, termasuk tes kesehatan, itu penting. Dan semua aspek dalam tes kesehatan itu juga penting. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan pada video ini nih, yang di atas, tentang 7 aspek yang dinilai dalam pemeriksaan calon prajurit TNI. Namun, khusus untuk PPK TNI, terlebih lagi tenaga kesehatan, seringkali ada toleransi dalam penilaian. Dalam artian, nilai untuk kelulusannya itu lebih rendah dari standar TNI pada umumnya. Namun, tetap melihat keparahan atau resiko dari penyakitnya. Nah, untuk tes kesehatan sendiri, ada beberapa hal yang masih dapat ditoleransi. Cuma, kalau saya sebutkan semua ini cukup banyak ya yang bisa ditoleransi. Untuk lebih mudahnya, saya akan sebutkan yang tidak dapat ditoleransi. Artinya, jika seorang calon siswa memiliki penyakit-penyakit ini, itu apapun alasannya tidak bisa diterima untuk menjadi prajurit TNI. Nah, misalnya, ini tapi tidak terbatas cuma pada ini aja ya. Ini cuma beberapa antara lain. Yang pertama itu penyakit menular, misalnya TBC ataupun herpes zoster, cacar air, dan lain-lain. Kemudian ada penyakit-penyakit yang beresiko tinggi dalam pendidikan ataupun latihan, misalnya kelainan jantung, hepatitis, epilepsi, dan lain-lain. Kemudian penyakit HIV. Jadi ketika seorang calon siswa menderita HIV, itu otomatis tidak dapat diterima sebagai anggota TNI. Kemudian adanya cacat permanen atau disabilitas, ya mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk yang memiliki disabilitas, apa aja bentuknya ya, itu tidak bisa diterima sebagai anggota TNI. Kemudian ada juga gangguan estetika yang sangat mengganggu. Nah, misalnya saya kasih contoh untuk di gigi, misalnya kehilangan gigi depan yang tidak direstorasi, kemudian ada bibir sumbing, dan juga misalnya ada tanda lahir di area wajah. Nah, itu kan sangat mengganggu estetika. Kemudian ada buta warna. Buta warna juga kemungkinan tidak dapat ditoleransi karena cukup berbahaya dalam pendidikan maupun dalam latihan ataupun saat sudah bertugas menjadi seorang anggota TNI. Nah, sementara untuk yang bisa ditoleransi itu cukup banyak dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak ada aturan baku sebenarnya untuk masalah toleransi dan tidak toleransi ini. Itu semua tergantung pada keputusan pimpinan tertinggi. Nah, selain itu, toleransi juga itu akan diberikan pada program studi yang dinilai penting ataupun sepi peminat. Nah, serta untuk lulusan perguruan tinggi ternama. Misalnya, profesi dokter. Nah, itu pasti akan lebih mendapat toleransi dibanding jurusan lain. Nah, namun perlu diingat di sini ya, pemberian toleransi ini tetap harus memperhatikan keparahan ataupun resiko penyakitnya. Apabila terlalu parah dan beresiko, maka tetap saja tidak bisa lulus walaupun misalnya chassis tersebut adalah dokter ataupun lulusan PTN ternama, tetap tidak bisa. Nah, dan satu hal lagi, keputusan untuk pemberian toleransi ini mutlak wewenang pimpinan. Dalam hal ini untuk PPK TNI itu adalah wewenang Panglima TNI. Sementara untuk kami nih ya, dokter pemeriksa, semua chassis itu akan dinilai sesuai buku petunjuk yang berlaku. Kita berikan stakes atau status kesehatan. Nah, nanti para pimpinan yang akan menentukan dalam sidang. Misalnya si chassis ini ada penyakit ini, apa bisa ditoleransi apa tidak, bisa lulus atau tidak, itu wewenang pimpinan. Nah, salah satu contoh nih dari pemberian toleransi ini adalah seperti yang sudah diberitakan di media ya, bisa dilihat dari link yang saya berikan, yaitu ketika Panglima TNI meluluskan dokter lulusan UI yang memiliki sedikit kekurangan dalam tes kesehatan, namun aspek lainnya itu bagus. Nah, jadi dia masih diberi toleransi sehingga lulus. Nah, jadi buat teman-teman nih yang berminat daftar PPK TNI, saran saya lakukan cek kesehatan dan konsultasi kepada dokter militer terlebih dahulu dan lakukan pengobatan ataupun perbaikan jika memang diperlukan. Apabila ternyata memang tidak sempat atau misalnya tidak bisa diobati, namun penyakit tersebut kemungkinan masih bisa ditoleransi ya, tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter militer, maka saran saya perkuat di aspek ujian yang lain, misalnya jasmani, psikologi, dan akademik, agar kekurangan di nilai kesehatan itu bisa ditutupi oleh aspek tes yang lain. Oke, seperti itu penjelasan singkat dari saya tentang pentingkah tes kesehatan dalam seleksi PPK TNI. Untuk teman-teman yang ingin daftar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.